Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Arafah, NIM 1803036041 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kegiatan minggu ketiga saya yaitu membahas tentang klasifikasi. Materi pembahasan kali ini yaitu yang pertama pengertian klasifikasi. Yang kedua ada tujuan klasifikasi. Yang ketiga ada prinsip-prinsip pengklasifikasian bahan pustaka. Yang keempat ada macam-macam sistem klasifikasi. Dan yang kelima ada langkah-langkah pengklasifikasian. Kita masuk ke materi yang pertama, pengertian klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi berasal dari bahasa Inggris classification atau to classify yang berarti menggolongkan dan menempatkan benda-benda di suatu tempat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang sudah ditetapkan. Berikut klasifikasi menurut beberapa ahli yaitu yang pertama dari Toa P. Hamakonda dan J.N.B. Tairas. Mereka mengemukakan bahwa klasifikasi adalah pengelompokan yang sistematis dari objek, gagasan, buku, atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Menurut Ibrahim Bafadal, mengemukakan bahwa klasifikasi adalah suatu proses memilih dan mengelompokkan buku-buku perpustakaan sekolah atau bahan pustaka lainnya atas dasar tertentu serta diletakkannya secara bersama-sama di suatu tempat. Sedangkan Yusuf dan Suhendar mengemukakan bahwa klasifikasi adalah penggolongan atau pengelompokan buku berdasarkan subjek atau isi bahan pustaka yang ada. Jadi, dari beberapa definisi di atas dapat dikemukakan bahwa sistem klasifikasi adalah penggolongan sejumlah objek, gagasan, buku, atau benda-benda lain berdasarkan subjek atau ciri-ciri yang sama, agar dalam penyusunannya dapat teratur sesuai dengan kesamaan subjeknya dan saling berdekatan letaknya. Sedangkan untuk subjek yang berbeda akan ditempatkan terpisah atau berjauhan. Kegiatan pengelompokan ini akan memudahkan pemustaka dalam temu kembali informasi. Memasuki materi yang kedua yaitu tujuan klasifikasi. Tujuan klasifikasi. Menurut Kumar yang dikutip oleh Agus Rifai dalam bukunya yang berjudul Teori dan Praktek Klasifikasi Bahan Pustaka, menjelaskan tentang tujuan klasifikasi di perpustakaan sebagai berikut. Yang pertama ada helpful sequence, yaitu menghasilkan susunan dokumen yang paling berguna. Yang kedua ada correct replacement, yaitu menempatkan dokumen pada tempat yang benar. Yang ketiga ada mechanism arrangement atau penyusunan yang bersifat mekanistik, yaitu sesuai prosedur dan aturan. Yang keempat ada penambahan dokumen baru, yaitu bahwa klasifikasi perpustakaan dapat membantu menemukan dokumen yang terdapat penambahan dokumen baru. Yang kelima ada mempermudah pengambilan dokumen, yaitu klasifikasi perpustakaan dapat mempermudah di dalam menarik dokumen dari tempat atau stok-stoknya. Dan yang keenam ada membantu pengorganisasian pemajangan buku, atau klasifikasi perpustakaan dapat membantu di dalam organisasi pemajangan buku. Nah, di sini agar tujuan-tujuan klasifikasi tersebut dapat tercapai, maka dokumen yang hendak diklasifikasikan harus diteliti dengan sangat hati-hati, yaitu diteliti mengenai apa dokumen tersebut, apa yang dikehendaki oleh pengarang dokumen, dan memberikan nomor panggil sesuai di kelas mana pemakai dapat menemukan dokumen tersebut secara mudah. Materi yang ketiga yaitu prinsip-prinsip pengklasifikasian.
Mengklasifikasi bahan pustaka merupakan salah satu kegiatan dalam pengkatalogan subjek. Karena sebelum menentukan nomor kelas suatu bahan pustaka, maka terlebih dahulu dianalisa apa isi yang dikandung dalam sebuah bahan pustaka. Yang kemudian dikonsep dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam pedoman klasifikasi yang menjadikannya dalam bentuk notasi sehingga menghasilkan nomor kelas bahan pustaka. Untuk itu, sebelum mengklasifikasi bahan pustaka, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip dalam melakukan klasifikasi bahan pustaka. Menurut Bafadal dalam bukunya halaman 54 tahun 2008 mengemukakan ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan di dalam mengklasifikasi buku-buku perpustakaan yang menggunakan sistem klasifikasi berdasarkan subjeknya, yaitu yang pertama, klasifikasi buku-buku berdasarkan subjeknya, kemudian berdasarkan bentuk karyanya. Yang kedua, karya umum dan kesusastraan hendaknya diutamakan pada bentuknya. Yang ketiga, di dalam mengklasifikasi buku hendaknya memperhatikan tujuan pengarangnya. Dan yang keempat, klasifikasilah buku-buku perpustakaan pada subjek yang spesifik. Yang kelima, jika sebuah buku membahas 2 atau 3 subjek, maka klasifikasilah pada subjek yang dominan. Yang keenam, jika sebuah buku membahas 2 subjek dengan pertimbangan subjek yang sama, maka klasifikasilah pada subjek yang paling bermanfaat bagi pemustaka. Dan yang ketujuh, dalam mengklasifikasi bahan pustaka, hendaknya pustakawan mempertimbangkan keahlian pengarangnya. Yang kedelapan, apabila ada sebuah buku yang membahas 2 subjek yang sama perimbangannya dan merupakan bagian dari suatu subjek yang lebih luas, maka klasifikasilah buku tersebut pada subjek yang lebih luas. Dan yang kesembilan, apabila ada sebuah buku yang membahas 3 subjek atau lebih, tetapi tidak jelas subjek mana yang lebih diutamakan oleh pengarangnya dan merupakan bagian dari suatu subjek yang lebih luas, maka klasifikasilah buku tersebut pada subjek yang lebih luas. Materi yang keempat, macam-macam sistem klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi artifisial. Berdasarkan bentuk fisik dan disusun berdasarkan ciri-ciri yang ada. Contohnya yaitu tinggi buku atau warna buku. Yang kedua, klasifikasi utility. Disusun berdasarkan jenis atau tujuannya. Yang ketiga, ada klasifikasi fundamental, yaitu klasifikasi bahan pustaka berdasarkan isi atau subjek buku pada bahan pustaka tersebut. Nah, di sini yang termasuk klasifikasi fundamental yaitu klasifikasi DDC atau Dewey Decimal Classification. Ada juga klasifikasi UDC atau Universal Decimal Classification, dan juga klasifikasi LCC atau Library of Congress Classification. Yang pertama, DDC. Disusun oleh Melville Dewey pada tahun 1873 dan terbit pertama tahun 1876. DDC digunakan di perpustakaan lebih dari 135 negara dan diterjemahkan lebih dari 30 bahasa, dan membagi ilmu pengetahuan menjadi 10 kelas utama. Masing-masing kelas dibagi dalam 10 divisi, masing-masing divisi dibagi dalam seksi, dan masing-masing seksi dibagi dalam subseksi. Yang kedua ada UDC, Universal Decimal Classification. Disusun oleh British Standard Institution di bawah pengawasan Federation for Documentation. Diprakarsai oleh Paul Otlet dan La Fontaine pada tahun 1895. Kepemilikan UDC oleh Konsorsium UDC yang dibentuk pada 1 Januari 1992 dan digunakan lebih dari 130 negara dan diterbitkan lebih dari 40 bahasa. Yang ketiga ada LCC, Library of Congress Classification. Pada tahun 1899, Herbert Whitman, Kepala Perpustakaan Kongres Amerika, melakukan perubahan sistem klasifikasi yang dipengaruhi oleh klasifikasi DDC. Klasifikasi ini menggunakan kode huruf untuk menunjukkan subjek tertentu.
Dan yang terakhir, klasifikasi ini membagi semua pengetahuan ke dalam 21 kelas dasar. Materi yang terakhir, materi nomor 5, yaitu langkah-langkah pengklasifikasian. Yang pertama yaitu menentukan sistem klasifikasi. Misalnya apakah akan menggunakan klasifikasi LCC, UDC, atau DDC. Yang kedua, menyiapkan bagan klasifikasi. Yang ketiga yaitu menyiapkan bahan pustaka atau buku. Yang keempat yaitu analisis subjek. Nah, di sini analisis subjek adalah suatu kegiatan menganalisa mengenai apa atau tentang apa suatu dokumen atau bahan pustaka. Dan yang kelima yaitu menentukan nomor kelas atau nomor klasifikasi. Sekian kegiatan minggu ketiga saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.